Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Zalmila, NIM 20410100029, kelas A4 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa anak-anak awal. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi 5 hal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, perkembangan motorik, pola tidur, nutrisi dan latihan atau olahraga, dan terakhir penyakit dan kematian. Pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan dan perkembangan otak. Perkembangan motorik yaitu proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Ada 2 macam, yaitu keterampilan motorik kasar dan halus. Lalu ada nutrisi dan latihan atau olahraga. Apa yang dimakan anak-anak akan mempengaruhi pertumbuhan kerangka, bentuk tubuh, dan kerentanan pada penyakit. Latihan dan aktivitas fisik juga penting untuk anak-anak. Ada beberapa masalah pada nutrisi anak, yaitu ada kelebihan berat badan. Maka dari itu orang tua setidaknya memberikan latihan aktivitas rutin untuk menjaga berat badan yang berlebihan. Contohnya olahraga. Malnutrisi pada anak kecil dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Masalah gizi yang paling sering terjadi pada anak usia dini adalah anemia defisiensi besi yang mengakibatkan kelelahan kronis, diakibatkan oleh kegagalan makan daging dan sayuran hijau tua dalam jumlah yang cukup. Pola tidur. Para ahli merekomendasikan bahwa anak-anak kecil mendapatkan 11 hingga 13 jam tidur. Anak-anak juga mengalami sejumlah masalah, yaitu narkolepsi dan insomnia, penyakit dan kematian. Untuk meningkatkan keselamatan anak ada beberapa cara, yaitu dimulai dari individu itu sendiri, dari rumah keluarga, dari sekolah atau teman sebaya, dari masyarakat. Perubahan kognitif. Pertama, tahap operasional Piaget, teori Vygotsky, pemproses informasi. Tahap operasional yang berlangsung dari sekitar 2 hingga 7 tahun adalah tahap Piaget kedua. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Pemikiran praoperasional dapat dibagi menjadi 2 substage, yaitu substage simbolik merupakan substage pertama dari pemikiran praoperasi, jadi kira-kira antara usia 2 dan 4 tahun. Substage pikiran intuitif merupakan substage pemikiran praoperasi kedua, jadi antara usia sekitar 4 dan 7 tahun. Salah satu batasan dari pemikiran praoperasional adalah pemusatan. Pemusatan perhatian pada satu karakteristik untuk mengesampingkan semua yang lain. Situasi yang dirancang Piaget untuk mempelajari konservasi adalah tugasnya yang paling terkenal. Teori Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Teori Vygotsky meliputi zona perkembangan proksimal atau ZPP, scaffolding, serta bahasa dan pikiran penggunaan dialog. Strategi pengajaran teori Vygotsky. Penilaian harus fokus pada penentuan zona anak dari perkembangan proksimal. Gunakan ZPP anak dalam mengajar, gunakan teman yang lebih terampil sebagai guru. Kemudian memproses informasi. Proses informasi pada anak bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan perhatian, memori-memori, dan strategi dan pemecahan masalah. Kemudian ada teori pikiran anak. Studi teori pikiran memandang anak sebagai pemikir yang mencoba menjelaskan, memprediksi, dan memahami pikiran, perasaan, dan ucapan orang. Dari usia 18 bulan hingga 3 tahun, anak-anak mulai memahami 3 kondisi mental, yaitu persepsi, emosi, dan keinginan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.